Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyanda Putri. Saya tuh dari kelas 11 IPA 4 Aeronaut di Aero Channel. Nah, jadi kali ini tuh video itu tentang ini tuh video pertama. Nah, video pertama ini tentang jenis-jenis koloid dan cara pembuatannya. Nah, ini tuh sebenarnya dibuat video ini tuh dengan tujuan untuk memenuhi ujian praktek dari mata pelajaran kimia. Dengan ada koloid itu ada 8 jenis. Ya, yang pertama itu ada susu kental manis. Nah, susu kental manis ini nantinya sudah aku buka sih sebenarnya. Enak sih. Jadi nanti susu kental manis itu termasuk jenis koloid emulsi. Nah, emulsi itu fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya juga adalah cair. Cara pembuatannya itu dengan cara pembuatan koloid susu ini dengan cara dispersi homogenisasi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sampo. Jadi apa itu? Ya, guys, masukin kaca. Sampo. Nih, nah itu tuh, ini busa-busanya masa harus dikeluarin. Jadi busanya ini ya masuk ke buih cair. Nah, buih cair itu fase terdispersinya itu ini cair, tapi medium pendispersinya itu gas. Salah. Jadi fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya itu adalah cair. Untuk yang ketiga itu ada keju. Jadi keju ini termasuk emulsi padat. Nah, emulsi padat itu fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat. Jadi keju ini cair dalam padat. Oh iya, cara pembuatannya itu saya nggak tahu apa, cuma katanya ya berdasarkan literatur yang dibaca, keju ini dibuat dengan cara penggumpalan atau koagulasi kasein susu kukonya itu, ampun itu. Nah, yang keempat setengah nih guys. Jadi yang keempat itu adalah buih padat. Nah, buih padat itu dari fase terdispersinya itu adalah padat, gas. Nah, medium pendispersinya itu adalah padat. Jadi dia gas dalam padat. Itu tuh Nah, contoh buih padat itu bisa ini. Nah, yang berhubung. Nah, ini tuh pokoknya seharusnya sih biskuit ya. Tapi karena ini juga berongga, jadi ini bisa termasuk. Itu juga mie yang masih kering yang sebelum dimasak. Nah, terus habis itu styrofoam juga termasuk dalam buih padat. Jadi guys, contoh belum sampai. Yang keenam, yang kelima itu ada sol padat. Nah, sol padat itu fase terdispersinya adalah padat dan juga medium pendispersinya juga adalah padat. Nah, contohnya itu kaca berwarna. Nah, di rumah itu cuma satu-satunya yang kaca berwarna itu cuma ada ini mangkuk ini tuh ada isinya, jadi nggak bakalan diangkat. Pokoknya ini tuh termasuk sol padat. Terus yang keenam itu ada aerosol cair. Aerosol cair itu contohnya ini spray. Pokoknya ini tuh parfum. Aku ambil parfum. Ini kelihatan nggak? Itu harus di center katanya biar kelihatan.
adalah aerosol cair. Jadi fase terdispersinya adalah cair dan medium terdispersinya adalah gas. Jadi dia cair dan gas. Jadi itu salah satu contoh debu. Kalian pasti tahu debu kan? Nah, debu ini fase terdispersinya adalah padat dan medium terdispersinya adalah gas. Jadi dia padat dalam gas, disebut dengan aerosol padat. Jadi gas yang terakhir banget, selesai. Itu ada sol apa sih? Sol cair ya. Sol cairnya itu juga tuh tinta, tapi karena dia nggak mau naik sih, aduh ribet banget. Jadi ini tuh tinta printer, itu nggak mau lepas kabelnya, jadi nggak bisa diangkat. Jadi tinta itu masuk ke sol cair. Nah, sol cair itu apa ya? Sol cair itu fase terdispersinya adalah padat dan medium terdispersinya itu adalah cair. Nah, untuk pembuatan tinta cara itu dengan cara dispersi mekanik, ya dispersi mekanik. Jadi sekian video ini, kita beralih ke video selanjutnya. Baterai, perbedaan dari baterai alkalin sama baterai kering atau baterai biasa. Jadi pertama kita akan membahas tentang bagian-bagiannya terlebih dahulu. Di baterai kering ini tersusun atas bagian-bagian. Nah, terlihat bahwa baterai ini memiliki anoda berupa Zn yang membungkus atau melapisi katoda. Katodanya itu berupa batang karbon. Nah, di antara katoda sama anodanya ini dipisahkan oleh pasta atau elektrolit berupa NO2 dan juga H4+ yang berfungsi sebagai katalis agar grafitnya itu kan berupa katoda. Nah, grafit katodanya itu dapat menghantarkan aliran listrik, sehingga reaksi sel yang terjadi di baterai ini berupa sedangkan alkalin itu dilapisi oleh bagian-bagian baterai kering, yaitu Zn yang dilapisi oleh katodanya berupa MnO2. Nah, di baterai alkalin ini tidak terdapat penghantar atau elektrolit yang membuat jadi intinya si baterainya ini tidak membutuhkan katarak agar dapat menghantarkan listrik atau bereaksi. Reaksi yang terjadi di baterai ini terjadi secara basah, yaitu sebagai berikut. Nah, aliran elektron yang terdapat di kedua baterai ini mengalir dari anoda bergerak menuju ke katodanya. Perbedaannya, baterai kering ini memiliki harga yang cukup murah, dan akan tetapi karena dia membutuhkan perantara agar dapat bereaksi, voltasenya ini akan terbuang dan akan mengurangi kuat potensialnya. Akibatnya baterai ini tidak akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan alkalin ini dapat bertahan dengan lama karena menghasilkan arus yang cukup besar juga, walaupun tegangan yang
tegangan yang dihasilkan sama dengan baterai kering tadi, yaitu 1,5 volt. Akan tetapi baterai ini memiliki harga yang terbilang cukup mahal dibandingkan baterai pada umumnya. Jadi guys, ini video ketiga aku. Jadi di situ kita akan membahas tentang korosi besi dan pencegahannya. Nah di situ aku ngambil contohnya itu kayak standar. Jadi pertama itu pagar. Nah pagar itu kayak gini, pagar besi. Nah pagar besi itu, jadi nanti pagarnya itu cara pencegahannya itu dicat supaya ini untuk menghindarkan kontak udara sama oksigen. Nah itu dilakukan pengecatan terhadap pagar besi. Ini pagar besi yang udah dicat, tapi karena udah lama banget gak dicat lagi, jadi dia tuh udah mengalami korban. Gitu guys. Terus yang kedua itu aku ambilnya apa ya? Jadi untuk yang kedua itu aku ambilnya sendok sama garpu. Nah sendok sama garpu ini cara pencegahannya itu dengan kromium platina. Nah jadi sendoknya itu dilapisi sama krom supaya dia itu nggak gampang mengalami korupsi. Kok jadi korupsi? Nggak, jadi nggak korosi lah kita. Nah yang ketiga ada ini plat bodi mobil. Nah plat bodi mobil. Nah bodinya mobil itu dia pakainya apa sih? Nah ini bodi mobil yang udah dilapisi, yang udah mengalami galvanisasi. Nah ini galvanisasi itu pelapisan sama ZN atau enggak ZN, pokoknya ZN. Nah ZN itu di situ itu berfungsi sebagai anoda. Nah si besinya ini jadinya katoda. Nah nantinya si seng ini melindungi besi itu dengan mekanisme perlindungan katodik. Nah itu. Terus yang keempat itu ada stang sepeda. Ya stang sepeda kayak pokoknya stang sepeda katanya akib. Nah stang sepeda itu sama kayak sendok deh ya, sebagai sendok. Nah ini stang sepeda dia itu ini tuh dilapisi sama kromium platina supaya terjadi pencegahan korosi. Jadi guys, tambahannya itu kelupaan tadi. Ini itu kaleng makanan. Nah kaleng makanan ini cara pencegahannya itu apa ya? Ini sama tin plating. Nah tin plating itu dilapisi sama timah. Jadi besinya itu dilapisi sama timah. Nah nantinya kalau misalnya ini dibuang, itu bakalan cepat mengalami korosi. Jadi ya belum selesai. Jadi uprak kimia aku selesai guys. Jadi sekian dari saya, kurang lebih itu jadi pokoknya dadah.